Halo my love, kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang yang punya obsesi untuk bersamamu. Jadi siapa yang pengen banget kamu menjadi miliknya. Jadi kita bakalan lihat langsung energinya dia, ciri-cirinya gimana, apa isi hatinya, kenapa dia bisa terobsesi. Baru nanti kita lihat outcome-nya. Oke? Perlu diingat, ini adalah fun reading, diperuntuk untuk happy-happy. Jadi harus bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Kalau aku ngomongin soal zodiak, check Star Rising, Venus, and Vedic Rising, and then setiap readingan aku selalu kasih free energy healing. Jadi untuk kalian yang mau claiming energi healing, nonton dari awal sampai akhir. Kenapa sampai akhir? Karena ya memang energinya tuh nggak aku langsung kasih ke semuanya di awal. Aku kasihnya itu sedikit-sedikit sampai ujung. Oke? Karena harus proses masuk energinya. Kalau misal kalian bertanya-tanya gimana caranya, just fokus sama energi kamu sendiri. Tarik nafas, tahan, hembuskan, olah nafas sampai kamu ngerasa relax. And then kalau kamu ngerasa pengen merem atau kamu ngantuk, berarti energi healingnya bekerja. Oke? Jadi aku bakal langsung cek aja. Today aku bakalan kasih pesan untuk dirimu, cuman kayaknya nggak lang dari tarot, dari oracle card. It's about your spirituality, karena dari intuisi aku banyak banget yang bilang, banyak banget yang minta untuk pesan spiritual. So aku bakalan langsung kasih pesan. Message for the people who watch this video. Spiritual message for you. The courageous peony, multifaceted, unique nature, let yourself be seen. Ini sebuah validasi. Ini waktunya kamu menunjukkan diri kamu siapa. Tunjukkan bakatmu. Tunjukkan kemampuan diri kamu. Kamu punya keunikan secara natural. Jangan dibuat-buat untuk mengcopy orang lain, atau kamu mencoba untuk menjadi orang lain agar bisa diterima sama masyarakat. Enggak. Kita semua punya keunikan masing-masing, jadi tunjukkan keunikan dirimu. Manusia itu beraneka ragam. Kita punya peran kita masing-masing. Jadi saat kartu ini keluar, jadi diri kamu seutuhnya dan tunjukkan itu. Okay? You need to find your confidence. Harus menemukan kekuatan diri, percaya diri, dan percaya sama diri sendiri kalau bisa. Okay? And then di sini ada the blue flame, spontaneous awakening, activation, integration time. Jadi sesuai intuisi aku, banyak banget yang memang lagi terbuka secara spiritual. Ada yang tiba-tiba proses awakening, spontaneous awakening. Ini sesuatu yang datangnya tiba-tiba, tidak bisa kita kontrol. Biarkan mengalir. Jadi banyak yang diaktifasi untuk secara spiritual. Dan ini waktunya kamu buat fokus ke arah spiritual. Semesta sedang mengkoordinasi agar semuanya berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Jadi apapun yang kamu hadapin sekarang itu harus kamu hadapin. Terus kalau aku lihat di sini banyak yang harus nambah knowledge, nambah pengetahuan. Bukan hanya mencari dari orang lain, tapi finding within yourself. Jadi kadang-kadang kita harus tanya sama diri sendiri, baru nanti kita dapat step yang akan kelihatan. Saat kita ngelangkah, gak usah langkahnya buru-buru, langkah selangkah demi selangkah. Okay? Aku bakalan lihat langsung tentang energinya dia yang punya obsesi untuk bersama dirimu. Who is obsessed to be with the people who watch this video. The spirit guide and life from horror like Adina says, give mission and protection. Unless my ghost, I can speak the truth. Give mission and protection through my soul tribe. Yang terobsesi. Energinya saat ini ada the European. Dia sedang fokus ke
Sebenarnya ini seperti pencarian jati diri ya, cuman pencarian jati diri untuk di fasenya dia ini fase kedewasaan. Dalam arti gini, yang dia cari bukan hanya duniawi saja saat ini. Dia sudah mulai paham kalau dia kemarin terikat sama duniawi, terikat sama fisik. Jadi sekarang waktunya dia untuk bisa dekat sama yang di atas. Kalau energi The Eropan sendiri ada sebuah tradisi yang sedang dia jalani, atau ada sebuah tuntutan adat istiadat yang dia jalanin saat ini. Jadi karena adat istiadat orang beda-beda ya, aku tidak bisa jabarkan satu-satu. Contoh, ada orang tuanya yang meminta dia untuk kamu lebih fokus ke mencari jodoh contohnya. Dia saat ini sedang mencoba untuk menerima. Kemarin dia bisa terbang ke sana kemari. Kemarin dia bisa bebas ke sana kemari. Sekarang waktunya dia mencari pasangan. Kalau aku lihat dari energi The Death, kamu bisa dealing sama Scorpio, kamu bisa dealing sama I see Cancer di sini. Ada Taurus, ada Libra, Gemini, Aquarius. Saat ini fasenya dia sedang menjalani sebuah perubahan. Pertama di mental, yang tadi aku bilang proses pendewasaan. Sekarang pola pikirnya dia udah gak kayak kemarin lagi. Ada sebuah sisi yang kemarin mungkin orang-orang lihat dia arogan atau sedikit egois, atau egonya cukup besar. Kemarin dia gak ngeliat itu, tapi sekarang sudah mulai melihat gitu. To be honest, ini juga karena memang ada perubahan-perubahan yang kemarin dia mencoba untuk abaikan, tapi semesta udah bilang gak boleh diabaikan nih disentil. Ini ada sentilan dari semesta yang aku lihat, dari energi The Three of Swords sama The Five of Swords. Ada kekecewaan yang dirasa saat ini, ada di fase patah hati, atau di fase dimana kok banyak hal yang tidak sesuai sama ekspektasi. Aduh, aku sedih gitu. Ini masih ada di fase kesedihan, tapi kesedihan yang dia rasa itu nge-push dia atau mendorong dia untuk jadi lebih dewasa. Aku melihat di sini dia juga mencoba untuk berdamai. Pertama sama masalah hidupnya, sama yang terjadi kemarin, sama hubungan percintaannya dia, sama hubungan keluarga, sama hubungan pertemanan, dan sama dirinya sendiri, battle sama dirinya sendiri. Jadi mencoba untuk berdamai fasenya. Dan aku ngelihat dia sedang membutuhkan orang lain ya. Jadi kalau kamu lihat dari energi The World, kalau berdansa kan kita gak bisa sendiri. Kita butuh partner untuk berdansa. Sama kayak kehidupan yang dia jalanin saat ini, energi dia saat ini, dia membutuhkan orang lain. Dari The Eropan pun ini konsepnya kayak kita membutuhkan saat kita dalam keadaan tersesat, kan kita butuh seseorang yang bisa memandu jalan. Sama dia pun seperti itu. Nah, aku melihat di sini saat dia berusaha untuk menurunkan egonya dia dan menurunkan gengsinya dia, karena dia dari kemarin orangnya gengsi banget. Menurunkan gengsinya dia pun seperti melihat dengan jelas dirinya itu siapa, sisi buruknya seperti apa, shadow side-nya gimana. Ini hampir sama kayak dirimu ngalamin proses awakening, cuman kalau dia awakening-nya cukup ekstrem. Ekstremnya dalam arti lebih disentil dikit. Aku bakalan cek lagi secara ciri-ciri siapa yang punya obsesi untuk bersamamu. Oke? Kalau aku lihat beberapa dari kalian berhubungan sama seseorang yang sedang mengalami fase ditinggalkan oleh seseorang yang dia sayangi, atau diabaikan. Karena Five of Swords juga kondisinya terabaikan. Who's this person? Ciri-cirinya yang terobsesi untuk bersama dirimu. Six of Swords. Ada The Chariot. Ciri-cirinya dia pernah meninggalkan situasi kamu sama dia ya, atau kamu pernah berdekat sama dia tapi dia meninggalkan karena ketakutan, karena dia fokus sama karir. Aku ngeliat sosoknya juga cukup extrovert, jadi dia orang yang cukup terbuka. Dan kalau energi The Sun tuh hangat,
Jadi setiap ada dia selalu bisa menghangatkan situasi atau menghangatkan ruangan karena dia cukup ramah orangnya. Terus kalau energi the sun itu juga nunjukin orang yang mempunyai jarak yang cukup dikit secara usia antara kamu sama dia. Jadi jarak usianya nggak jauh-jauh gitu. Walaupun ada perbedaan paling cuma 1 atau 2 tahun. Nah, aku ngeliat di sini kamu bisa bilang sama Leo, orangnya sangat confidence, percaya diri. Sini ada Nine of Cups. Dia juga little bit player. Dia juga banyak yang suka, banyak menebar jaring kalau aku lihat. Dari energi the Nine of Cups, ada di posisi dimana ready untuk memiliki hubungan yang lebih serius. Kemarin dia nggak serius hubungannya atau menjalani apapun dalam hidup tuh nggak terlalu serius lah, di bawah fun, di bawah santai. Cuman di sini di fase, aduh aku pengen sesuatu yang serius nih, gitu. Aku sudah berkelana cukup lama di hidup ini di percintaan. Jadi kau bisa dealing sama Cancer, kamu bisa dealing sama Leo, Pisces, Scorpio, Cancer. Dari sini aku ngelihat dia pernah meninggalkan situasi. Dari Six of Swords, dia lagi di fase moving on, di fase dimana aku bentar dulu, aku mundur dulu nih untuk bisa menenangkan diri. Nah, di sini ada energi The Chariot. Kalau secara ciri-ciri, secara fisik ya, dia terlihat seperti berstamina. Badannya tuh seger banget gitu. Karena dia sering olahraga atau punya banyak aktivitas. Jadi orangnya cukup tegap. Beberapa dari kalian dealing sama orang yang cukup tinggi badannya, tegap, kokoh. Terus kalau aku lihat dari energi The Chariot juga, kulitnya juga cukup ke arah terang ya, kuning langsat ke arah terang. Bahkan ada yang sangat fair banget, kayak warnanya tuh kayak orang blasteran gitu kulitnya. Nah, terus kalau aku lihat energi The Chariot, kalau dari segi fisik, dia itu terlihat bercahaya, divalidasi juga sama energi The Sun. Jadi auranya cukup terpancar. Saat dia pergi kemanapun, dia jalan kemanapun, orang-orang pasti mandang dia, orang-orang pasti ngeliat dia gitu. Noticing about this person. So kalau aku lihat dari energi The Nine of Cups, ini kayak sebuah konsep dimana aku kenal kamu kenal semuanya, tapi aku nggak memilih. Jadi dia cuma menunggu sesuatu yang pasti lah gitu. Dia flirty orangnya, suka menggoda, suka ngobrolin hal-hal yang memang untuk memancing. Sini ada Eight of Cups. Coba di sini ya, Two of Cups. Oke, ini bisa kalau secara fisik dia juga orang yang mungkin kamu kagumin. Karena kalau dari fisik kamu cukup suka sama penampilan orang ini. Hampir sepenuhnya bisa jadi tipe kamu. Kalau dari energi Six of Cups di sini, aku melihat dia adalah sosok orang yang tadi aku bilang, dia suka tebar pesona, suka ada yang suka tebar pesona, ada yang tanpa disadari itu mempesona orang-orang. Jadi banyak yang suka. Ini kalau secara fisik, orang-orang yang banyak yang suka, secara aura memang terpancar untuk memikat gitu. Jadi ini The Nine of Cups sama The Six of Cups ini adalah menunjukkan kalau dia tuh banyak yang suka. Kalau kamu lihat di sini dari The Nine of Cups, Cupsnya ini sendiri di tengah-tengah cinta yang dikasih ke dia tetap sendiri. Cuman saat dia mulai untuk mengeliminasi cups-cups yang ada atau cinta-cinta yang ada, dia menemukan pasangan. Nah, di sini di fase dimana kamu memberikan dia sebuah kenyamanan yang gak dia dapat dari orang lain. Jadi dia cukup terfokus sama kamu saat ini. Aku bakalan lihat dari oracle card tentang siapa orangnya. Who's this person? Ada Delight,
Ada wonders, ada thriving, ada release. Dia orang yang menyenangkan. Kalau misalnya berada di dekat dia tuh bikin happy, bikin senang. Aku lihat dia juga sosok orang yang suka berpetualang, karena kalau aku lihat dari wonders, dia merasa kehidupan ini tuh masih banyak hal-hal yang belum dia tahu. Dia orangnya selalu pengen belajar, pengen tahu, pengen ngerasain hal-hal baru. Orangnya cukup ajaib kalau aku lihat. Jadi ada keunikan di dirinya sendiri yang mungkin kamu menganggap kalau misalnya ini kayak ditaruh di orang lain atau sifat-sifat ini di orang lain itu bakalan bikin kesel gitu. Tapi kalau dia yang punya sifat itu malah bikin orang lain tuh terpikat gitu. Jadi keajaiban-keajaiban seperti itu. Masih di fase untuk melepaskan. Jadi aku bilang di sini dia baru moving on atau baru melepaskan situasi atau seseorang yang memang harusnya dilepaskan. Dari release sendiri ini juga di fase pembaruan, transformasi, dimana saat kita konsepnya kayak pohon. Pohon itu untuk bisa berkembang lebih baik lagi pasti akan menggugurkan daun-daun yang memang sudah layu atau sudah mati. Jadi dia tahu dari dirinya sendiri tuh ada sifat-sifat yang memang aduh udah gak banget nih gitu sifatnya. Jadi sudah mulai dilepas. Dari thriving ini waktunya dia buat sukses. Jadi saat ini dari segi karir finansial lagi sukses banget, lagi thriving, lagi menanjak banget. So aku bakal lihat kenapa dia bisa obsesi untuk bersamamu. Kenapa dia bisa terobsesi untuk bersama dirimu? Kenapa dia punya obsesi untuk bersama dirimu? Ya, Star. Oke. Kamu dilihat sebagai sosok orang yang muda ya, secara energi, tapi pola pikir kamu cukup dewasa. Itu yang membuat dia kayak wow, kok bisa ya orang kayak gini ya gitu. Jadi pertama dari segi prinsipal, kamu punya prinsip yang kuat dan kamu tidak mudah untuk terpengaruh. Dari energi The Nine of Wands ini juga nunjukin saat dia hadir dalam hidup kamu tidak terlalu terbuka untuk dirinya, dan itu yang ngebuat dia penasaran. Dari energi The Nine of Wands, dari energi The Star, ini aura yang terpancar. Jadi ada bintang yang kalau di langit tuh biasanya ada satu bintang yang lebih cerah daripada yang lain. Nah, dia menganggap diri kamu seperti itu. Jadi bagaikan bintang, jadi bagaikan cahaya. Orang lain bercahaya, orang lain berkelap-kelip, cuman kamu kerlipannya atau cahayanya lebih terang daripada yang lain. Dari energi The Star, itu juga nunjukin saat dia berdoa atau saat dia meminta, ada sebuah sinyal dari semesta dan itu arahnya ke kamu. Di sini dari The Hermit itu adalah kedewasaan. Kamu tidak terlalu terbuka. Pertama, ini yang lucu adalah konsep logikanya manusia atau normalnya manusia tuh selalu penasaran sama hal-hal yang tertutup, sama hal-hal yang gak dia tahu. Nah, ini dari sisinya dirimu nunjukin ketertutupan, misteri yang itu buat dia, aduh aku pengen kulik nih, aduh aku pengen tahu nih gitu. Dari energi The Hermit itu juga nunjukin konsep kedewasaan, pemahaman soal kehidupan. Dari The Hermit itu juga nunjukin ada sifat atau sisi dirimu yang lebih
bisa mengarahkan. Jadi entah apa yang kamu omongin atau kamu tindakan dirimu itu seperti mengarahkan atau mencontoh untuk orang lain. Jadi itu yang membuat dia kagum. Nah, di Page of Wands excitement, jadi kamu cukup gembira dalam menjalani kehidupan, yang itu membuat dia tuh kayak ada sedikit penasaran kenapa kamu bisa sebegitunya sama hidup, kamu bisa sebahagia dan segembira itu dan kamu seterbuka itu, tapi ada sisi tertutupnya gitu. Kamu di sini ada energi Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, atau bahkan Virgo. Jadi kalau kamu yang soal zodiak, jangan terpaku sama zodiaknya, cek sama rising, Venus, and Vedic rising. Oke, so aku bakal lihat ini ciri-cirinya dia lagi. Tuh, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Let me hold you tight. Dia punya love language, menyentuh atau sentuhan fisik. Dia sangat ingin menyentuh dan memelukmu. Orangnya sedikit annoying, sedikit menjengkelkan, aktif. Dia punya aktivitas yang banyak, dan kalau aku lihat ini validasi dari energi The Chariot. Kalau dia rajin olahraga atau dia punya kegiatan yang ngebentuk badannya. Muscle. Dia punya bentuk badan yang bagus. Brum-brum, ini adalah kendaraannya dia yang berisik. Kalau aku ngeliat juga beberapa dari kalian berhubungan sama sosok orang yang kamu bakalan ngeh banget soal kendaraannya dia. Seksual, orangnya juga punya nafsu yang besar soal seksual. Simple, pembawaannya simple, pikirannya simple. Hard love, ini tipe cinta yang agak sulit untuk diterima ya. Maksudnya kadang-kadang bisa sayang banget, kadang-kadang bisa sebel banget gitu. Orangnya juga lucu, kocak. Ini Raspi, suaranya serak-serak basah. Aku bakal lihat ke depannya bakalan kayak gimana. Tell me about outcome of this situation. Ada the 7 of Wands, ada resilient. 10 of Wands, ada kejutan yang bisa membuat ini tanggung jawab lebih. Kalau aku lihat dari 10 of Wands, kedepannya bakalan kayak gimana hubungan ini. Ada keberuntungan, kamu bertemu sama dia karena memang harus bertemu. Jadi ini ada alasannya. Dan kalau dari The Wheel of Fortune diminta untuk mempelajari alasannya, karena ini hubungannya seperti hubungan yang memang harus dijalanin. 7 of Cups, ini harus memilih. Di sini ada sebuah pilihan untuk dirimu. Kedepannya ada sebuah informasi yang mengejutkan. Ada keberuntungan juga, tapi juga ada tanggung jawab. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang akan seperti apa, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu mau request silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share.